Sobat Real Access, eksistensi sebuah badan hukum perseroan terbatas atau PT itu ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya anggaran dasar PT tersebut. Jadi eksistensinya atau keberadaan sebuah PT itu ditentukan berdasarkan anggaran dasarnya. Meskipun seorang pengusaha mempunyai kantor yang megah, gudang yang luas, karyawannya banyak, volume perdagangannya besar, tapi kalau pengusaha tersebut tidak mempunyai anggaran dasar PT, maka bisa dikatakan perusahaannya bukan merupakan perusahaan berbadan hukum PT. Jadi eksistensi sebuah badan hukum PT itu ditentukan oleh anggaran dasarnya. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendirikan sebuah PT, maka pertama kali Anda harus mendatangi kantor notaris dan minta dibuatkan akta pendirian PT-nya. Di dalam akta pendirian PT itu terdapat anggaran dasar PT dan beberapa keterangan lainnya mengenai PT. Di dalam anggaran dasar PT itu nanti dicantumkan karakter-karakter PT yang akan didirikan. Di sana ada data-data mengenai nama dan tempat kedudukan PT, jangka waktu berdirinya PT tersebut, kemudian ada juga susunan modal dan pemegang saham, susunan pengurusnya, dan keterangan-keterangan lainnya menyangkut misalnya rapat-rapat umum pemegang saham. Nah, karakter-karakter itu semuanya tertuang di dalam anggaran dasar, sehingga sebuah anggaran dasar PT itu mencerminkan struktur atau eksistensi sebuah perseroan terbatas. Nah, di dalam pelaksanaannya, dalam menjalankan usahanya, kadang-kadang sebuah perusahaan itu harus menyesuaikan dengan keadaan bisnisnya ya. Misalnya sebuah perusahaan itu kadang-kadang harus melakukan perubahan-perubahan terhadap para pengurusnya, misalnya katakanlah penggantian direkturnya atau melakukan perubahan modal. Nah, dengan dilakukannya perubahan-perubahan karakter perusahaan tadi, maka tentunya diperlukan juga perubahan anggaran dasarnya. Misalnya ketika seorang direktur PT sudah memasuki masa pensiun dan harus diganti, dan kebetulan yang akan menggantinya adalah katakanlah GM-nya atau General Manager-nya yang memang sudah disiapkan untuk mengganti direktur tersebut, atau misalnya sebuah PT akan melakukan ekspansi bisnis dan membutuhkan modal tambahan baru, sehingga PT tersebut harus menambah modal. Nah, perubahan-perubahan tadi, perubahan direktur, perubahan susunan modal, ini akan berlaku efektif secara hukum apabila dilakukan perubahan anggaran dasarnya. Jadi nanti di dalam anggaran dasar PT tersebut dilakukan perubahan mengenai susunan pengurusnya, yaitu direkturnya, dan perubahan modalnya. Nah, kalau kita kembali ke Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, di sana disebutkan khususnya di pasal 19 ayat 1 bahwa perubahan anggaran dasar sebuah PT itu harus dilakukan berdasarkan rapat umum pemegang saham. Jadi ketika sebuah perusahaan PT akan melakukan perubahan anggaran dasarnya, pertama kali para pemegang saham PT itu harus melakukan RUPS, dan di dalam RUPS itulah nanti diputuskan mengenai perubahan-perubahan apa saja yang akan dilakukan. Nah, karena perubahan anggaran dasar itu harus dilakukan berdasarkan RUPS, maka ketentuan-ketentuan mengenai RUPS, ketentuan mengenai quorum, kehadiran, dan pengambilan keputusan, dengan demikian juga berlaku terhadap RUPS dalam melakukan perubahan anggaran dasar ini. Nah, ketentuan-ketentuan itu kalau di dalam Undang-Undang PT itu ada di pasal 88 Undang-Undang PT. Di sana ditentukan mengenai bagaimana cara mengadakan rapat umum pemegang saham. Misalnya rapat umum pemegang saham itu baru bisa membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar kalau dihadiri oleh 2/3 dari pemegang saham yang memiliki hak suara, dan dari 2/3 yang hadir itu minimal disetujui oleh 2/3 dari yang hadir. Nah, kalau di pemanggilan RUPS yang pertama tadi tidak mencapai quorum 2/3 dari jumlah saham dengan hak suara, maka perseroan dapat melakukan RUPS kedua atau melakukan pemanggilan untuk RUPS kedua
dengan quorum suara yang tidak seketat di pemanggilan pertama tadi. Jadi di RUPS yang kedua ini jumlah quorum saham dengan hak suara itu minimal 3/5. Kalau tadi yang pertama kan 2/3. Di RUPS yang kedua ini cukup dihadiri 3/5 saham dengan hak suara dan disetujui oleh 2/3 dari yang hadir. Secara umum, perubahan anggaran dasar sebuah PT itu harus diberitahukan kepada Menteri, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Nanti dengan diberitahukannya perubahan itu ke Menteri Hukum dan HAM, nanti Menteri Hukum dan HAM akan memberikan surat tanda penerimaan perubahannya. Tapi ini secara umum. Dan untuk beberapa perubahan anggaran dasar tertentu, ini tidak cukup hanya dilakukan pemberitahuan, tapi harus mohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM. Nah, beberapa perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dan tidak cukup hanya pemberitahuan saja, antara lain perubahan-perubahan mengenai nama dan tempat kedudukan PT, jangka waktu berdirinya PT, ruang lingkup kegiatan PT tersebut, kemudian besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, serta status perseroan yang tertutup menjadi perseroan yang terbuka. Jadi perubahan anggaran dasar sebuah PT itu dengan demikian ada dua jenis ya. Ada perubahan yang cukup hanya diberitahukan saja kepada Menteri Hukum dan HAM, tapi ada juga perubahan yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, sebuah perubahan anggaran dasar itu harus dibuat dengan akta notaris. Jadi selain harus dihasilkan dari rapat umum pemegang saham, perubahan anggaran dasar juga harus dibuat dengan akta notaris. Jadi idealnya ketika perusahaan itu mengadakan rapat umum pemegang saham, maka sebaiknya dihadirkan juga notaris di dalam rapat tersebut. Ketika selesai rapat, kemudian notarisnya akan membuat akta notaris yang berisi hasil keputusan-keputusan dari rapat tersebut, dan akta notarisnya nanti ditandatangani oleh para pihak. Kemudian akta notaris inilah yang akan menjadi dasar dari perubahan anggaran dasar dan diberitahukan atau dimintakan persetujuannya ke Menteri Hukum dan HAM. Tapi kadang-kadang kondisinya tidak seideal itu ya. Kebanyakan dalam prakteknya kadang-kadang kalau perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham tidak dihadiri langsung oleh notaris dan membuatkan akta notarisnya. Biasanya perusahaan cukup membuat berita acara dari rapat umum pemegang saham tersebut dalam bentuk berita acara di bawah tangan. Nah, nanti berita acara di bawah tangan ini kemudian dibawa ke notaris untuk dibuatkan akta notarisnya. Bisa juga seperti itu. Atau bisa juga misalnya ketika para pemegang sahamnya ini tidak bisa mengadakan rapat fisik secara bersama. Mungkin karena para pemegang sahamnya itu ada di luar kota atau ada di luar negeri, jadi mereka tidak bisa berkumpul secara bersama untuk mengadakan rapat fisik secara bersama dalam rapat umum pemegang saham. Nah, kalau kondisinya seperti itu biasanya dibuatkan rapat sirkuler. Jadi dibuatkan berita acara sirkulernya, di mana nanti berita acara tersebut berisi keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham dan ditandatangani oleh para pemegang saham pada waktu dan tempat-tempat yang berbeda. Ini dinamakan dengan rapat umum pemegang saham sirkuler. Dan hasilnya nanti berita acara sirkuler yang ditandatangani oleh para pemegang saham ini kemudian diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan akta notarisnya dan diajukan pemberitahuannya atau persetujuannya ke Menteri Hukum dan HAM. Nah, akan tetapi kalau misalnya keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham itu dibuat berdasarkan berita acara biasa secara di bawah tangan atau berita acara dalam bentuk sirkuler, maka jangka waktu antara pembuatan keputusan tersebut dengan pembuatan akta notarisnya itu tidak boleh lebih dari 30 hari. Jadi perusahaan hanya punya waktu 30 hari untuk membuat akta notaris dari berita acara rapat umum pemegang saham tadi.
Kalau misalnya jangka waktu 30 hari tadi terlewati, maka hasil keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham tadi menjadi batal dan tentunya harus diulang lagi. Dan ketika akte notarisnya sudah dibuat, nanti notaris akan memberitahukan perubahan anggaran dasar itu ke Menteri Hukum dan HAM. Dan ketika Menteri Hukum dan HAM sudah mengeluarkan surat keputusannya tentang persetujuan atau tentang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tadi, maka dengan demikian perubahan anggaran dasar yang telah dilakukan oleh perusahaan secara hukum menjadi mulai berlaku secara efektif. Jadi berlaku secara efektifnya itu ketika sudah ada surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM tentang penerimaan pemberitahuannya atau tentang persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut. So, demikian informasi singkat mengenai perubahan anggaran dasar ini kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi tentang bagaimana melakukan perubahan anggaran dasar PT ini, silakan Anda membaca artikel kami lebih lanjut di legalaccess.com. Anda bisa mengikutinya dengan mengikuti link di kotak deskripsi di bawah ini. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menjalankan perusahaan Anda. Salam.